Halo kawan Dumfang, kita bertemu kembali dengan membahas rangkuman film menarik yang akan Dumfang berikan untuk Anda. Kali ini Dumfang menyajikan rangkuman film Ikan Pemangsa Apem Hangat. Wanita yang membuat film ini dilarang keras untuk ditonton anak-anak apalagi di bawah 18 tahun ke atas. Penasaran? Check this out. Film bermula dengan memperlihatkan dua pria pemancing ikan yang tidak sengaja menemukan paus raksasa. Namun nahasnya ikan tersebut sudah disusupi oleh ikan piranha yang dimana ikan piranha itu malah menyerang mereka dan membuatnya is dead. Ternyata jenis ikan piranha ini bukan ikan piranha sembarangan melainkan ikan piranha yang diketahui ini sudah punah sekitar 2 juta tahun yang lalu. Dan entah bagaimana ikan ini bisa berada di perairan yang membuat banyak orang is dead. Kita diperlihatkan oleh kakek tua bernama Encet. Encet sendiri merupakan pemilik kolam renang yang akan diresmikannya awal pekan musim panas. Encet adalah seorang ayah tiri dari Masni yang ibunya sudah mati. Masni sendiri diketahui tidak akur dengan ayah tirinya yang memiliki saham di kolam renang tersebut sebanyak 51%, sedangkan Masni hanya 49%. Bahkan Masni tidak setuju dengan program Encet yang mempromosikan kolamnya sebagai kolam untuk 18+. Masni yang baru saja selesai dari kuliahnya bertemu dengan teman-teman alumni di daerah itu. Masni sendiri diketahui ahli biologi kimia yang dimana bakatnya akan dimanfaatkannya untuk menjaga kolam renang miliknya sendiri. Masni juga digandrungi pria-pria yang merupakan temannya dari kecil, ada si Josh dan Kyle. Yang dimana Kyle ternyata sudah menyukai Masni dari kelas 7 SD namun tidak berani mengungkapkannya. Si Kyle sendiri merupakan polisi setempat yang juga menyukai Masni walaupun si Kyle diketahui adalah playboy kelas 3 yang doyan menanam barang ubi kayu miliknya ke dalam rumput tanah subur. Si wanita berada di van ternyata ingin bergegek ria dengan pacarnya Afis. Sama juga dengan si Sally yang berenang dengan Beri sampai membuka baju sambil mau bergegek ria. Namun masnya si Asi yang terjebak di mobil van itu tidak berhasil selamat saat bermain BDSM dengan si Afis yang terkena soal juga. Si Sally malah digerogoti ikan piranha yang datangnya entah dari mana. Josh sendiri merupakan karyawan yang sengaja bekerja di kolam renang tersebut karena tujuannya untuk mendapatkan cinta si Masni. Sally yang khawatir dengan Asi yang tidak berkabar sama sekali, dia memberitahu Masni dan Josh, tiba-tiba dia muntah. Lalu mobil si pacar Asi ditemukan polisi setempat di tepian danau namun mereka berdua tidak ada di dalamnya. Sally mendengar kabar tersebut pun lalu pergi ke tepi danau untuk menenangkan diri. Masni yang prihatin mendekatinya lalu Sally curhat walaupun si Asi ini menjengkelkan. Karena merebut 11 pacarnya tapi dia tetap kawan Sally. Tiba-tiba mereka diserang oleh sekumpulan ikan piranha pemburu apem hangat. Lalu Josh datang untuk menyelamatkan mereka. Masni, Josh dan Kyle pergi menuju ke daerah Denver di mana asal-muasal piranha pernah menyerang pengunjung saat mandi. Di sana mereka menemui kakek tua bernama Sangkot yang dimana kakek tua itu memberikan keterangan tentang piranha yang awalnya ditolak tetapi menerima mereka. Sangkot menjelaskan piranha itu sangat buas, tujuannya lebih memburu apem hangat milik wanita dibandingkan ubi kayu milik pria. Dia menunjukkan contoh piranha yang dipeliharanya, lalu si Josh pun tidak tega melihat kodok yang jadi umpannya. Si Masni kagum dengan si Josh yang penyayang, Sangkot pun memberikan bukunya untuk jadi referensi mereka. Piranha tersebut bisa bermutasi sampai menyeberangi melalui lubang tanah. Ternyata memang benar dari lubang tanah danau Denver dan danau tempat pemukiman mereka terbuka dikarenakan ada yang membuat cerobong air yang ternyata itu ilegal. Itu merupakan pekerjaan Encet ayah tiri Masni. Masni pun mencoba menutup cerobong air tersebut. Si Josh yang dungu itu ingin menemani si Masni namun apa mau dikata si Josh tidak tahu berenang yang membuatnya terlihat longor di mata si Kyle yang tidak menyukainya. Masni pun kaget ketika apemnya dan kakinya diserang oleh piranha yang sangnekan. Lalu si Kyle pun menyelamatkannya. Si Josh yang dungu hanya melihat dari dekat dengan kekakuannya. Di skin lain terlihat si Sally yang pengen bergegek ria, dia dengan pacarnya yang menginginkan ubi kayu milik pacarnya untuk masuk ke dalam tanah suburnya. Namun hal aneh terjadi, ikan itu keluar dari tanah subur milik Sally dan memakan barang ubi kayu milik pacarnya dan sampai memotong barang uni kayu yang sudah tidak bisa tumbuh pesat lagi. Ternyata Kyle berkonspirasi dengan Encet ayah tiri Masni di mana Encetlah pelaku sebenarnya dalam membuat cerobong air dari danau Denver untuk mengairi kolam renang miliknya. Si Kyle bertugas untuk menutupi kejahatannya dengan cara disuap oleh Encet. Masni berpikir Josh pria homo. Tiba-tiba Sally datang dengan keadaan apemnya sudah berdarah dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kyle pun meyakinkan semua akan baik-baik saja. Masni yang sedang istirahat di bathtub bermimpi diserang oleh ikan piranha.
Sampai pada hari pembukaan kolam milik Encet dan Masni, Encet mengundang bintang film Baywatch di mana pemeran utamanya adalah David Hasselhoff yang sedang berada di hotel terdekat sambil bergegek ria bersama dua wanita yang tidak dikenal. Di kolam renang itu terlihat seorang pria difabel yang merupakan mantan polisi yang diserang oleh ikan piranha tersebut, namun dia memiliki trauma pasca penyerangan dirinya. Sehingga dia diharuskan terapi untuk masuk ke dalam air, namun dia sendiri rada ragu-ragu. Suasana di kolam itu terlihat meriah, di mana Encet memperkenalkan David kepada seluruh pengunjung sehingga antusias pengunjung kolam menjadi selebrasi David untuk tebar pesona. Masni menemukan bor penggali cerobong air. Encet menghampirinya dan melarangnya untuk ikut campur. Setelah itu ada anak yang diserang ikan piranha tersebut mencari pertolongan pertama kepada David yang membual tentang dirinya sebagai superstar. Masni yang khawatir dengan serangan dari ikan piranha memberitahu ke seluruh penjaga kolam sampai Encet, namun peringatan Masni tidak digubris hingga Masni ditarik oleh Kyle dan terjadilah serangan ikan piranha yang memburu apem basah milik pengunjung. Pria tua tersebut menembaki ikan piranha yang berada di kolam yang membuat dirinya kembali berani. Seluruh pengunjung berteriak minta tolong, bahkan David masih sempat-sempatnya membual, namun dengan sendirinya dia berani membantu pengunjung. Encet hanya memandangi keadaan di sekitar yang membuatnya takut dan berlari dari tempat tersebut. Masni menyuruh Josh dan kawan-kawan agar menghentikan mesin bor air dan harus meledakkan mesin pemompanya. Encet yang kabur membawa lari uang dan mobil golf harus mendapatkan nasib yang sial di mana kepalanya terputus oleh kawat yang berada di tempat itu. Josh dan temannya berada di tempat penyaluran air dan bersiap untuk meledakkan. Masni yang menyelamatkan orang malah dirinya yang terjebak di dalam pusaran air kolam saat dikeringkan. Kyle yang penakut malah melarikan diri dan tidak jadi menyelamatkan Masni. Josh yang tidak pandai berenang malah berusaha menyelamatkan Masni, dan dia berhasil melumpuhkan piranha yang menyerang Masni dengan tombak trisulanya. Josh menyelam dengan mengikat batu di kakinya dan berhasil menyelamatkan Masni dengan cara memberikan nafas buatan. Mereka pun berciuman. Hahaha. Untuk pertama kalinya Kyle jadi berani untuk menyelamatkan Masni di kolam, namun naasnya saat dia melihat Masni dan Josh berciuman, tiba-tiba bom meledak sehingga ikan-ikan itu pun mati, bahkan trisula Josh terbang dengan sendirinya mengenai kepala Kyle yang membuatnya is dead. Film pun berakhir dengan kepala anak-anak yang terlepas akibat diserang ikan yang masih hidup, namun ikan tersebut bisa berevolusi sampai berjalan di darat. Film berakhir dengan ending David menjadi penjaga pantai membawa trisula. Tetap merisingkan dan sangat merisingkan. Khusus 18 tahun ke atas.